أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabat sekalian, pentingnya salat khusyuk wal khudu' ini adalah menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Tentunya kita harus mengetahui dulu apakah itu salat. Salat menurut bahasa artinya adalah doa dan berbagai bacaan zikir. Kemudian salat menurut istilah yakni adalah perbuatan yang diawali dengan takbir kemudian diakhiri dengan salam. Salat adalah tiangnya agama dari agama Islam. Jadi kalau kita menegakkan salat, memakmurkan salat, menegakkan salat maksudnya berarti kita menegakkan agama Islam. Kemudian apabila sebaliknya, jika kita meruntuhkan salat, melalaikan salat, maka kita sama saja meruntuhkan agama Islam. Agama Islam, salat sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni salat 5 waktu. Dan salat juga adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah Ta'ala yang syarat mutlak agar kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Akan tetapi jangan dijadikan sebagai patokan bahwasannya setelah melaksanakan sholat kita sudah menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Tetapi ini belum menjamin kita menjadi orang yang benar-benar beriman dan bertakwa, karena masih banyak hal-hal yang lain yang perlu kita lakukan, yang perlu kita laksanakan di dalam Islam selain sholat. Karena kalau menjadikan sholat menjadi patokannya, karena sholat kita juga masih banyak kekurangannya. Nah, di sini maka pentingnya kita harus sholat dengan khusyuk wal khudu'. Apa itu sholat khusyuk wal khudu'? Khusyuk artinya adalah konsentrasi pikiran kita, hati kita di saat kita sedang beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian salah satu cara kita agar bisa sholat dengan khusyuk yakni adalah dengan salah satu caranya adalah dengan memahami arti-arti dari bacaan-bacaan sholat kita. Kemudian memperbaiki wudhu kita, memperbaiki gerakan kita, jangan terburu-buru, perbaiki bacaan kita. Itu adalah salah satu cara agar kita bisa sholat dengan khusyuk. Kemudian apa artinya khudu? Khudu artinya adalah tertib dari segi waktu, dari segi tempat, kemudian tata cara sholat ini harus tertib. Dan dari situ kita bisa simpulkan artinya dari sholat khusyuk wal khudu artinya adalah sholat dengan konsentrasi batin dan merendahkan hati serta merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti tata cara sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagaimana cara kita menerapkan sholat khusyuk wal khudu agar kita bisa menerapkannya di setiap hari kita di saat kita sholat? Bagaimana caranya agar kita bisa membawanya? Yakni ada beberapa cara. Di antaranya adalah dengan cara mendakwahkan pentingnya sholat. Kita dakwahkan pentingnya sholat ini kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahuinya, kerabat-kerabat kita, keluarga kita, teman-teman kita. Kita dakwahkan, kita beritahu bagaimana pentingnya sholat, bagaimana besar pahalanya sholat, segala macam yang berkaitan dengan sholat maka kita dakwahkan.
Kemudian yang kedua, kita perbaiki lagi zahirnya dari sholat. Apa saja zahir dari sholat? Ya ini seperti memperbaiki wudu, kemudian memperbaiki bacaan kita, wudu kita, terus bacaan kita perbaiki lagi, gerakan sholat kita perbaiki lagi. Jangan sampai terburu-buru dan segala macamnya. Kemudian memperbaiki batiniah sholat, yakni dengan menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yakni di saat sholat kita harus bisa membayangkan bahwasanya kita sedang melihat Allah atau Allah sedang melihat kita. Maka kalau sudah kita terapkan seperti itu, insya Allah keagungan Allah Subhanahu wa taala akan hadir dalam diri kita. Kemudian setelah banyak usaha yang kita lakukan agar sholat kita menjadi sholat yang khusyuk wal khudu, jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa agar senantiasa Allah berikan kita kekuatan serta hidayahnya agar kita bisa melaksanakan sholat secara khusyuk wal khudu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا